Karena kotanya terlalu mewah, malah jadi vibes-nya tuh kota hantu. Traffic lights flash with no traffic in sight. The neon lights are on, but nobody's home. Tapi tetap tuh, bikin kota baru terus, padahal nggak ada penghuninya. Kita bahas kota-kota unik di dunia lagi nih. Tapi kali ini gue mau bahas beberapa sekaligus. Lu ingat kan dulu kita sempat ngebahas proyek pemindahan hantu di kota Naypyidaw, ibu kota barunya Myanmar? Nah, di video itu gue kan sempat ngebahas kondisi kota ini ya, yang bisa dibilang ya gagal lah. Ya gimana nggak gagal, ibu kota yang udah dibangun dengan dana fantastis, dengan segala fasilitasnya ini tuh akhirnya malah jadi kosong loh. Bener-bener sepi banget. Bahkan akhirnya kota ini tuh sampai dijulukin sebagai kota hantu, saking sepinya. Walaupun ya sebenarnya hantunya juga udah pada dipindahin keluar kan. Ya harusnya nggak ada manusia, nggak ada hantu sih, udah di situ sih. Ya lu bisa tonton di video gue yang inilah kalau lu pengen tahu proyek pemindahan hantu di kota Naypyidaw ini. Mama marketing! Nah tapi ternyata kota hantu dalam artian kota yang kosong melompong gini tuh bukan cuma Naypyidaw loh. Ternyata ada banyak kota-kota besar di dunia yang populasinya tuh dikit banget. Bahkan hampir nggak dihuni manusia sama sekali. Dan uniknya kebanyakan kota ini nggak dihuni tuh bukan karena ditelantarin ya. Bukan karena ada kecelakaan atau bencana yang ngebikin para penghuninya pindah. Enggak. Ini tuh bener-bener kota baru yang semua fasilitasnya tuh sengaja dibangun. Masih pada baru semua. Tapi terus kosong karena nggak ada orang yang mau pindah ke sana. Nggak ada yang mau tinggal di sana. Ini apa yang di kita bakal menyusul ya? Semoga enggak ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kota-kota hantu terbesar di dunia. Sebenarnya kenapa sih kota-kota ini pada kosong? Di Learning by Googling. Oke, ini buat awal kita bahas kota hantu besar yang jadi kosong karena ditinggal penduduknya dulu deh ya. Bahas yang ditinggal dulu, satu aja. Abis itu baru tuh kita bahas kota-kota yang baru dibangunnya. Yang baru dibangun tapi jadi kota hantu. Kalau kota besar yang akhirnya ditinggalin tuh kebanyakan kota tambang sih. Jadi dulunya rame banget kan karena jadi pusat tambang. Tapi abis tambangnya tutup, penduduknya juga jadi pada cabut. Contoh yang gini tuh salah satu yang paling terbesar tuh Pulau Hashima di Jepang. Pulau ini tuh dulunya jadi tempat tinggal orang-orang yang kerja di tambang bawah laut di sana di tahun 1887. Hidup banget tadinya kota ini. Ada clubhouse, bioskop, pemandian umum, kolam renang, lengkap lah pokoknya. Tapi abis tambangnya ditutup di tahun 1974, penduduknya tuh pada cabut dari situ. Dan ya udah, kosong deh pulaunya. Bener-bener kosong ini. Lu lihat aja tuh populasinya di tahun 2023. Nol, anjir. Nol. Akhirnya ya jadi kota hantu ini. Atau ya kalau buat Hashima mungkin lebih ke pulau hantu ya. Ada yang minat main ke sana mungkin? 日本でも一番人口密度の高い都市でした。廃墟の形で残っています。 Terus kota hantu selanjutnya yang unik juga menurut gue tuh kota Ashgabat di Turkmenistan. Kota yang dibangun di tahun 1991 sama pemimpin paling narsis di dunia, Saparmurat Niyazov. Jadi buat memenuhi kenarsisannya nih, bangunan di kota ini tuh dibikin megah-megah banget, dibikin mewah-mewah banget. Banyak banget bangunan-bangunan baru yang ukurannya tuh mecahin rekor di sana. Terus temboknya juga hampir semuanya tuh pakai marmer. Ya pokoknya megah banget lah. Atau kalau lu rasa masih kurang megah, lu lihat ini deh nih. Mereka bikin Ferris wheel, bikin biang lala. Tapi bentuknya gini, ini kurang mewah apa coba ini biang lala? Kalau menurut CNBC disebut totalnya tuh ada 534 bangunan di Ashgabat yang dibangun dari material mewah. Tapi terus karena saking mewahnya, akhirnya kota ini tuh jadi kelihatan kosong banget, jadi kelihatan sepi banget. Padahal kalau menurut Macro Trends di Ashgabat tuh penduduknya tuh ada sekitar 902.000 loh. Tapi nggak kelihatan mereka, entah pada di mana. Udah gitu Turkmenistan juga kan jadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia kan. Jadinya jarang banget tuh kelihatan ada turis keliaran gitu. Jadinya ya udah, makin lah tuh berasa kosong kotanya. Bisa gitu ya. Karena kotanya terlalu mewah, malah jadi vibes-nya tuh kota hantu. Oke. Dan makin kesini jadi banyak juga tuh kota-kota hantu yang muncul bukan karena ditinggal pergi. Tapi karena ini tuh kota baru yang nggak laku. Ya kalau ngomongin masalah ini, Cina tuh mungkin jadi negara yang paling rajin ngebangun kota-kota baru nih. Nih ya, kalau menurut Guillaume Tulloch, pendiri GMT Research, perusahaan riset akuntansi yang berbasis di Hong Kong, disebut kalau tiap tahunnya Cina tuh ngebangun sekitar 12-24 kota baru buat ditinggalin. Lengkap sama fasilitas-fasilitasnya. Lengkap tuh kayak bangunan-bangunan pencakar langitnya, jalan rayanya, jembatannya, ya pokoknya fasilitas publiknya tuh dibangun juga di situ. Setahun 12-24 kota. Ini agak-agak berlebihan gak sih?
Kenapa ngebangun kota baru terus? Kalau menurut All That's Interesting disebut sejak tahun 2010, waktu Cina lagi ngalamin urbanisasi gede-gedean, pemerintah sana tuh berambisi banget buat ngebangun banyak kota-kota besar baru. Biar para penduduk yang migrasi dari desa ke kota tuh punya lebih banyak alternatif tempat tinggal. Soalnya kalau migran dari pedesaan ngumpulnya di kota-kota yang itu doang, pastinya kan kotanya kan makin lama makin terlalu penuh kan. Dan endingnya bakal jadi banyak gelandangan di sana. Karena kurangnya tempat tinggal yang tersedia. Makanya di situ pemerintah Cina mikirnya mereka tuh butuh kota-kota baru yang bisa nampung laju urbanisasi. Yang bisa nyediain tempat tinggal baru buat warga Cina. Dan juga biar kepadatan di kota-kota tertentu tuh bisa dikurangi dengan warganya kesebar ke kota-kota baru ini. Terus selain itu, kalau menurut data dari World Bank, di tahun 2020 disebut sebanyak 61% populasi Cina tuh tinggalnya di kota. Dan angka ini naik dari data tahun 2000 yang cuma 35,8%-nya aja yang tinggal di kota. Ini banyak juga naiknya ya. Dari yang tadinya minoritas kan tinggal di kota kan, mayoritas tinggal di desa, sekarang kebalikannya tuh. Mayoritas udah tinggal di kota. Makanya gara-gara ini, pemerintah dan perusahaan real estate swasta terus-terusan ngebangun kota-kota baru. Bener-bener tuh, ayo bikin terus kota baru, kota baru. Ini yang urbanisasi makin banyak nih, yang pindah ke kota makin banyak nih. Kota-kota baru nih dibutuhin nih, mikirnya gitu kan. Sayangnya endingnya kota-kota baru ini malah kosong, malah nggak ada penghuninya, malah jadi kota hantu. These apartments stretch into the sky. Traffic lights flash with no traffic in sight. The neon lights are on, but nobody's home. These are China's ghost cities, sprawling, empty spaces, just waiting for one thing: people. Nah, kalau menurut Bernard Au, Chief Economist di Coface Asia Pacific Region, dia bilang, pembangunan yang dilakuin sama pemerintah Cina tuh ternyata emang nggak cocok sama kondisi Cina sekarang. Soalnya ya, lu inget kan, populasi Cina tuh kan menua ya, penduduk usia tuanya tuh tinggi banget. Terus pertumbuhan populasinya juga melambat. Malah angka kematiannya udah lebih tinggi kan daripada angka kelahirannya. Pertumbuhan penduduknya tuh ya udah minus lah bisa dibilang. Dan gara-gara ini rumah-rumah sama apartemen-apartemen yang dibangun di kota-kota baru tuh jadi oversupply. Jumlahnya jadi ada banyak tapi yang beli nggak ada. Ditambah lagi adanya reklasifikasi desa jadi kota tuh jadi salah satu alasan juga kenapa pembangunan kota baru besar-besaran kayak gini tuh nggak dibutuhin sebenarnya. Jadi urbanisasi tuh sebenarnya nggak harus si orang-orangnya yang pindah dari desa ke kota. Tapi bisa juga dengan cara ngeganti status sebuah wilayah yang awalnya desa berubah jadi kota. Jadi penduduk awal kota itu tuh udah fix penduduknya desa itu. Nah kalau reklasifikasi ini dimaksimalin kan nggak akan tuh mikirnya karena angka populasi urban makin tinggi berarti makin banyak juga nih orang yang pindah ke kota. Makanya kita butuh kota baru. Nggak akan mikir gitu kan, nggak akan jadi ngebangun kota baru terus kan. Mending gitu sih ya, mending ngeganti status desanya jadi kota ya daripada ngebangun kota baru kan endingnya kotanya kosong. Kantor-kantornya nggak dipakai, jalan-jalannya sepi, rumah-rumahnya juga nggak ada yang nempatin. Malah jadi horor. Apalagi terus kalau menurut jurnal yang diterbitin di National Center for Biotechnology Information di tahun 2019 disebut sebanyak 90% rumah tangga di Cina tuh udah pada punya rumah sendiri ternyata. Dan angka ini tuh tinggi banget loh kalau dibandingin sama Amerika aja misalnya yang angkanya tuh cuma 65% doang. Dan dari para pemilik rumah di Cina ini dari yang 90% tadi, 20%-nya tuh punya rumah lebih dari satu loh. Jadi ya sebenarnya udah jelas ini mereka nggak butuh kota baru ya, tapi tetap aja tuh dibikin terus kota-kotanya, terus aja tuh ngebangun properti-properti baru. Walaupun ya banyak yang kosong, walaupun nggak ada yang beli, walaupun nggak berpenghuni, dan malah berakhir jadi kota hantu. Lu bayangin aja nih, kalau menurut China Household Finance Survey di tahun 2017 aja, ada sebanyak 65 juta unit tempat tinggal di Cina yang kosong. Atau ini berarti 21% dari total rumah dan apartemen yang ada di sana tuh nggak berpenghuni. Nah ini kan aneh ya, padahal udah jelas banyak rumah sama apartemen di sana yang kosong. Tapi tetap tuh bikin kota baru terus, padahal nggak ada penghuninya. Dan inilah yang akhirnya nimbulin kesan kalau kota-kota baru ini tuh kayak kota terlantar. Padahal sebenarnya ini tuh kota baru, ini tuh kota fresh. Dan dari sekian banyak kota-kota hantu di Cina, beberapa yang paling terkenal tuh diantaranya Shenzhen, Chengdong, Qingqin, sama Ordos. Anjir, Shenzhen juga masuk kota hantu ya ternyata ya. Secanggih itu loh, padahal loh kotanya loh. Ternyata ngumpul di beberapa titik doang penduduknya. Sisanya ya udah, ngehantu udah. The few people that live here often wonder if they'll ever get neighbors. Terus selain Cina, Mesir juga punya masalah yang kurang lebih sama nih. Kalau menurut Britannica, di tahun 2015, di bawah perintah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, Mesir tuh ngumumin bakal ngebangun ibu kota administratif mereka yang baru, yang letaknya tuh ada di pinggiran gurun Kairo. Dan uniknya, calon ibu kota baru ini tuh sampai sekarang masih belum ada namanya ya. Secara luas masih disebut sebagai New Administrative Capital atau NAC. Masih belum ada nama resminya nih. Oh ya, NAC ini beda ya sama New Cairo yang pernah kita bahas ya. Jadi NAC itu sendiri, New Cairo itu sendiri. Tuh, kalau dari Google Map juga jarak NAC sama New Cairo tuh lumayan jauh
jauh ya. Jadi ya kalau kemarin kita udah bahas New Cairo-nya, sekarang kita bahas NAC-nya. Emang NAC tujuan dibangunnya apa? Ya tujuan pembangunan NAC sebenarnya mirip-mirip sama New Cairo, buat ngurangin kepadatan dan polusi di kota Kairo yang emang semakin meningkat. Rencananya sih di NAC tuh bakal dibangun distrik yang berisi gedung-gedung pemerintahan baru, distrik bisnis dan keuangan, sama distrik seni dan budaya. Juga terus ada taman-taman dan gedung pencakar langit juga yang katanya sih bakal ngalahin tingginya Burj Khalifa. Ini cukup ambisius ya. Ya pokoknya ibu kota baru ini tuh bakal dibikin semewah mungkin supaya bisa narik berbagai investasi multinasional. Nah kalau menurut The Guardian, tadinya pemindahan kantor-kantor pemerintahan negara tuh bakal mulai dilakukan di tahun 2019. Tapi karena banyak hambatan baru, jadinya mulai dipindah-pindahinnya tuh baru di tahun 2022 kemarin tuh. Dan ketika dipindah-pindahin begini, harapannya NAC ini jadi mulai rame kan? Tapi sayangnya karena biaya hidup dan properti yang tinggi di sana, ini nih ngebikin orang-orang jadi susah kalau mau pindah ke NAC. Padahal kalau menurut Al Jazeera, NAC tuh diperkirakan bisa nampung sampai 6,5 juta orang loh. Cuma ya sejauh ini karena pembangunan juga masih belum selesai, kota ini jadinya ya masih kosong banget, masih belum ada populasinya. Kalaupun misalnya kita lihat di sana ada orang, ya itu paling antara pekerja bangunannya atau pekerja kantor-kantor pemerintahan yang udah dipindahin ke sana. Udah antara itu doang. Jadi ya isinya so far berarti cuma segelintir orang-orang yang terpaksa pindah ya. Ini lumayan serem sih menurut gua sih, soalnya selain kosong kan banyak gedung-gedung yang belum jadi juga kan, masih proses dibangun juga kan. Jadi kayak vibe-vibe kota hantu yang terlantarnya tuh jadi berasa banget loh. Tapi ya ini tega juga sih ya, padahal kotanya belum jadi 100% loh. Ada orang-orang yang udah disuruh pindah ke sana. Nasib. The military and government took on the estimated $25 billion cost of the first phase, injecting off-budget investment. Some foreign loans and financing have been secured, including a Chinese loan that's helped fund the business district. Dan yang nggak gue sangka ternyata di Korea Selatan juga ada kota-kota yang mirip nih, ada kota-kota yang nasibnya sama nih. Jadi kalau menurut Asia Media Center disebut sejak tahun 2002, kota Sejong tuh udah diagendakan buat jadi ibu kota administratif Korea Selatan yang baru. Soalnya Seoul udah terlalu padat kan, jalanan juga udah mulai macet. Terus selain itu harga perumahan di Seoul tuh udah melonjak banget. Dan nggak affordable buat kalangan menengah. Makanya akhirnya pemerintah ngebangun kota Sejong, ngebangun ibu kota administratif baru dengan harapan bisa ngurangin kepadatan di Seoul dan memudahkan masyarakatnya. Dan kalau menurut Reuters, sejak tahun 2012, Korsel udah mulai tuh pelan-pelan mindahin sebagian kantor-kantor pemerintahannya ke Sejong. Terus sekolah-sekolah baru juga udah didiriin di sana, dengan harapan ya biar makin banyak orang yang berminat buat pindah ke Sejong. Dan ini bisa dibilang cukup berhasil sih, karena sedikit demi sedikit orang-orang mulai pada pindah tuh ke Sejong. Ya, walaupun kotanya masih berasa sepi banget lah. Kalau menurut US News, di tahun 2019 tuh baru ada sekitar 325.000 orang yang tinggal di Sejong. Dan kebanyakan dari yang pindah ini pun ngejadiin kota ini kayak semacam opsi terakhir banget gitu. Entah jadi pindah ke Sejong gara-gara kantornya tuh dipindah ke sana, jadi terpaksa ikutan pindah ke sana, atau ya bisa juga buat tempat tidur doang. Karena harga tempat tinggalnya tuh lebih murah daripada di Seoul. Di Seoul udah mustahil banget kan mereka punya tempat tinggal, ya udah ikhlas lah pindah ke Sejong udah. Yang walaupun sepi, tapi lebih murah tempat tinggalnya. Tapi ini mereka tinggalnya doang ya di Sejong ya, aktivitas lainnya ya tetap ke Seoul mereka. Apalagi terus kalau menurut para pakar dan penduduk setempat yang udah ngerasain tinggal di Sejong, kalau nggak harus-harus banget, orang tuh nggak akan mau pindah ke Sejong. Karena kotanya tuh emang nggak nyaman buat produktivitas, nggak ada kereta, dan sistem transportasinya juga masih jelek banget. Jadi bener-bener kemana-mana tuh masih harus ngandelin mobil pribadi, karena transportasi umumnya tuh buruk banget. Dan karena faktor inilah, makanya sebagai ibu kota kedua, kota Sejong tuh masih sepi banget, masih jadi kota hantu banget nih. The administrative center, located a 2-hour drive away from Seoul, aims to lessen the focus on the nation's capital and to achieve balanced regional development. Tapi kalau menurut Korea Times, di tahun 2030 diperkirakan penduduk Sejong ini bakal meningkat jadi 500.000 orang nih. Dipercaya kalau sekarang kan soalnya kotanya masih baru juga kan, jadi ya masih lumayan asing lah orang-orang, masih mikir-mikir nih kalau mau pindah ke sana. Tapi di sini banyak pihak yang optimis yang ngerasa kalau nantinya lama-lama Sejong dan ibu kota baru ini tuh pasti bakal banyak penghuninya. Karena ya ini udah ada contohnya. Kayak salah satu contohnya tuh Canberra deh yang dibangun dari nol juga di tahun 1913. Awalnya dulu Canberra juga kosong, tapi sekarang udah rame banget kan. Bener-bener udah hidup banget kan kotanya kan. Jadi ya semoga aja kota-kota hantu yang sepi dan sekarang masih kosong nih nantinya tuh bisa hidup juga di masa mendatang. Bisa jadi rame di masa mendatang. Amin. Biar budgetnya nggak mubazir kan. Termasuk yang di kita sih, biar jatuhnya nggak buang-buang duit ya. Amin.
Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kota-kota hantu terbesar di dunia. Ya, tadi di awal ada yang gue jelasin yang ditinggalin warganya ya. Tapi ya sisanya terus ya itu, kota baru yang ternyata nggak laku. Mana banyak banget lagi ya. Aduh. Kalau lu merevisi ke gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.